Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katri Susanti, CGP Angkatan 2, Kabupaten Bengkalis. Video ini merupakan aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.4 tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Video ini berisi tentang pembelajaran mata pelajaran IPS pada siswa kelas 6 SD. Pembelajaran dilakukan melalui tatap muka terbatas karena disesuaikan dengan kondisi saat pandemi COVID-19, sehingga tidak dapat sepenuhnya dilakukan di dalam kelas seperti biasanya. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional, maka akan menjadi awal sebagai penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid di kelas. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam video ini, semoga dapat memenuhi pembelajaran yang berpihak pada murid di dalam kelas saya. Berang lagi kaptennya. Ayo siapkan berang. Yang lain duduk yang tertib ya. Siap, hormat. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ini anak ibu semua. Pagi ini sehat semua. Ada anak ibu yang tidak hadir? Ada Bu. Ada ya. Siapa yang nggak hadir, Bra? Oh, banyak Bu. Banyak. Jadi kenapa yang lain tidak hadir? Mungkin lagi kurang sehat ya? Atau belum datang ya? Jadi hari ini pembelajaran kita tentang tema 2, subtema 1. Kesepakatannya bertingkah laku sopan dan santun saat pembelajaran. Terus kata tertib belajar, tidak makan dan minum saat pembelajaran ya nak ya. Selanjutnya jika anak ibu ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, minta izin dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum belajar? Tidak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ibu mampu menyebutkan makna dari proklamasi. Sebelum belajar ibu tanya dulu, udah tahu belum seperti apa proklamasi? Kapan hari kemerdekaan Indonesia nak? 17 Agustus. Udah tahu semuanya ya? Ada yang belum tahu? Tidak. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa tunjuk tangan? Apa kepanjangan HUT RI? Oh, anugerah dulu. Apa anugerah? Oh, pinter. Tepuk tangan untuk anugerah. Siapa yang tidak tahu apa kepanjangan HUT RI? Ayo jujur, siapa yang nggak tahu? Kesha tidak tahu. Jadi sekarang udah tahu ya Kesha? Hari ulang tahun Republik Indonesia. Maksudnya sebelumnya, Bra. Terakhir pada tahun 2021 ini HUT RI merayakan yang ke 76. Udah tahu semuanya? Udah tahu, berarti sudah siap belajar tema 2 tentang makna proklamasi. Sekarang buka buku temanya halaman 1. Ini mau ke Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Enggak usah, Kak, boleh. Ini ya nggak selesai. Udah nggak apa-apa, lihat. Udah kelihatan tema 2 tentang makna proklamasi. Siapa yang mau baca proklamasi di buku? Tunjuk tangan. Ayo dengan jelas. Iya. Mbak Wanda. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun
Soekarno-Hatta. Ya, pinter. Apa yang dibaca tadi, Bra? Yang kita baca di depan ini apa, Nak? Teks proklamasi. Kapan dibaca teks proklamasinya? 17 Agustus tahun 1945. Siapa yang membaca teks proklamasi? Ada yang mau ditanyakan tentang teks proklamasi? Kok kayaknya semua pada masih bingung ya? Ayo kita sebelum kita bingung-bingung lagi, supaya tidak bingung-bingung lagi, kita rileks semuanya. Ayo gerakkan tangannya. Sudah gerakkan tangannya, taruh tangannya di atas meja semuanya. Nah, taruh di atas meja. Tidak ada yang menggerak-gerakkan tangannya lagi. Sekarang semua tutup mata. Tutup mata, tenang. Setelah tenang, ayo tarik nafas perlahan-perlahan. Buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi perlahan. Buang nafas perlahan. Ayo sekali lagi. Tarik nafas perlahan. Buang nafas perlahan. Buka matanya pelan-pelan. Gimana? Sudah rileks? Jadi tidak ada main-main lagi. Sudah ngerti? Tadi apa yang dibaca sebelum kita rileks? Teks proklamasi. Iya, berarti sudah sadar semuanya ya. Tadi masih bingung-bingung. Sekarang tidak bingung-bingung lagi. Iya, Bra? Sudah tenang? Lihat di halaman 2. Di halaman 2 itu ada pertanyaan. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Nah, setelah kita rileks tadi, apa yang kita ketahui tentang teks tersebut? Teks apa tadi yang kita baca, Nak? Teks proklamasi. Jadi teks proklamasi itu dibaca saat
mewujudkan pembelajaran pada murid, maka diperlukan pembelajaran yang mendukung dan sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilatar belakangi dari kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya mampu menuntun tumbuh dan kembangnya hidup anak sesuai dengan kodratnya, agar anak dapat memperbaiki tingkah laku dalam hidupnya, bukan dasar dalam dirinya, dan dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dengan harapan seluruh komunitas sekolah dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sosial positif mengenai sosial emosional. Adapun tujuan dari pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Kedua, dapat membantu pengelolaan emosi pada murid dan pada guru juga. Ketiga, membangun hubungan yang positif. Keempat, membiasakan budaya positif dan sekaligus melaksanakan kesepakatan kelas. Dan terakhir, mewujudkan pembelajaran yang berpusat. Melakukan pembelajaran ini adalah saya merasa sangat senang selama melakukan pembelajaran ini, karena melalui pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran dari diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, maka ada beberapa hal yang dapat saya capai, yaitu yang pertama, sebagai seorang guru, saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya, baik secara kesiapan dirinya, secara minat belajarnya, dan secara profil belajarnya. Yang kedua, saya dapat memilih produk yang tepat yang sesuai dengan minat belajar anak murid-murid saya. Dan yang ketiga, dari yang saya amati dengan melakukan pengeregangan dan penyegaran dalam setiap pembelajaran akan mengembalikan semangat dan kesadaran setiap kondisi murid-murid dalam kelas, sehingga dalam kelas akan menjadi stabil dan pembelajaran menjadi sangat nyaman dan menyenangkan. Keempat, saya lebih memahami dan merasakan seperti apa kondisi dari murid-murid saya. Karena dalam pembelajaran emosional, sosial emosional akan ada pembelajaran yang berempati, yaitu kita turut merasakan seperti apa yang dirasakan oleh murid kita dan seperti apa perasaan-perasaan oleh teman dan rekan sekerja kita. Yang kelima, melatih pembiasaan budaya positif yang sejalan dengan melaksanakan kesepakatan kelas sehingga seluruh program dapat tercapai.